bahaya sifat adu domba. Dulu pernah di zaman masih berlakunya jual beli budak. Jadi budak ini ada yang ya kurus, kulitnya banyakan hitam, ya hirang latat. Nah ini ya istilah bahasa Spanyolnya ya. Ternyata ada juga budak yang kekar badannya, ya berotot, ya perutnya juga kotak-kotak, sering dapat nasi kotak ya. Nah ini jadi suspek. Nah ini ketat. Nah, ternyata ada suami istri saudagar kaya, ya mungkin saudagar kaya tapi cari yang murah. Nah, berarti ini termasuk saudagar kaya yang terkena penyakit bakhil yang kita sampaikan di sini kemarin. Apa itu? Al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pemalar. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, seke, pemalar ya. Ketika melihat ini untung penjualnya jujur, ayo budak ini harganya sekian real ya, waktu itu pakai dinar atau dirham ya, dinar mata uang dari emas, dirham mata uang dari perak ya, sekian ribu dirham. Nah ini yang kekar, tampan, bersih, putih, ini murah 500 dirham misalkan. Dua saudagar kaya tadi suami istri ternyata tertarik sama budak yang bersih, harganya murah ya. Apa keistimewaannya? Wah kerjanya rajin, nah apalagi makannya sedikit, wah cocok ini. Nah ini ya kerja keras, makannya sedikit. Nah ini keuntungan bagi juragannya ya. Makanya bapak-bapak yang punya karyawan ya, karyawannya kok kerjanya rajin, makannya sedikit ya, izin resign jangan boleh ya, rugi pian ya, ya dipertahankan ya, seperti ini ya. Nah, ini ternyata pedagang jujur, terus kok murah. Ini budak ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Dia punya sifat yang buruk, yaitu an-namimah, suka mengadu domba ya. Saudagar kaya suami istri ini tidak paham agama, meremehkan penyakit fisik tersebut. Bilang ke suaminya, ya, baik suamiku, tidak masalah. Kita beli budak kan bukan cari akhlaknya, tapi cari tenaganya. Ini tenaganya bagus, makannya sedikit, wah, makin kaya kita nanti ya. Keuntungan kita banyak. Ya sudah, beli aja, dibeli ya. Ternyata sang juragan laki-laki berangkat seperti biasanya ya. Dua minggu di luar kota cari dagangan, 2 minggu baru di rumah. Luar biasa. Ketika juragan berangkat ke kota, mulai bereaksi sang budak ini ya. Wahai tuan putriku, ya ada apa? Mohon maaf, gimana juragan, aman-aman saja? Iya aman, tenang. Wah, jadi tuan putri tidak ada rasa curiga? Enggak, kenapa? Wow, tuan putri ini harus ya harus ada curiga. Kenapa? Suami di luar kota 2 minggu kok aman-aman saja, apalagi banyak duitnya ya. Siapa tahu ya di sana ternyata tergoda kuntilanak sama sundel bolong modern yang istilahnya will, wanita idaman lain. Nah ini ya mulai tergerak sang putri. Wah, jangan-jangan betul apa katamu ya, kok aman-aman saja ya. Terus bagaimana ciri-cirinya kalau suamiku itu tertarik sama wanita lain? Nah, untuk memastikan begini, saya ini masih bisa ilmu jampi-jampi sekalipun sedikit. Ya silakan ya. Gini aja, tuan putri nanti pokoknya berusaha ngambil rambut dari juragan dikit saja, untuk syarat aja, nanti saya jampi-jampi supaya tidak tertarik sama wanita lain. Oke, kapan ngambilnya? Ya mungkin ketika juragan sedang tidur, nah itu aja diambil, yang penting jangan sampai tahu. Oke, beres ya. Mulai ada curiga sedikit gara-gara hasutan budak tadi. Ternyata sudah 2 minggu diingatkan budaknya, budak, juragan sudah perjalanan pulang, sudah dekat, kamu jemput di terminal. Nah ini ya, terminal waktu itu ya, kalau istilah sekarang ya di bandara.
bantu bawa barangnya. Nah, dengan semangat. Nah, semangatnya itu bukan karena sebagai budak yang baik, semangat ingin menghasut juragan laki-laki. Tuan putrinya sudah berhasil dihasut, ya. Sampai bertemu juragan, juragan, sehat benar pian ya. Nah, ini luar biasa ini ya. Imung benar pian ya. Langsung ditanya, juragan gimana usahanya? Ya aman. Nah, gimana? Ya pokoknya aman ya, nggak usah banyak tanya kamu. Nah, gimana Tuan Putri? Nah, itu juragan. Nah, saya tadi mau lapor cuma tidak enak nunggu sampean tanya. Berhubung sampean tanya, saya harus terus terang. Akhir-akhir ini Tuan Putri sering keluar ya. Sempat saya intai, ternyata gabung sama tante-tante girang itu ya. Ngapain? Bikin arisan. Oh enggak apa-apa, arisan Tupperware kan lain, arisan renjeng lain juga, arisan fulus. Banyak, saking banyaknya makanya yang dapat bonusnya keren juragan. Apa itu? Berondong. Astagfirullah ya. Nah kemarin sepertinya Tuan Putri yang dapat arisan, jadi beliau yang dapat berondongnya. Nah ini masalahnya, sepertinya Tuan Putri ini cocok sama berondong tersebut. Nah, saya khawatir saja Tuan, kalau Tuan Putri cocok sama Gondrong, pasti dia mulai ada keinginan untuk menguasai harta sampean. Bagaimana caranya menguasai hartaku? Semua sertifikat atas namaku. Gampang Tuan. Yang penting pian meninggal kan jadi hak miliknya istri. Aku masih sehat ya, supaya meninggal ya bisa dibunuh, diracun kayak, atau sama benda tajam. Wah, hitam ini ngeramput. Nah ini ya bahasa Spanyolnya ya. Kamu ini ada-ada saja ya. Saya cuma menyampaikan ini karena saya perhatian sama juragan. Nanti aja dibuktikan. Kalau Tuan Putri mendekati juragan di saat istirahat dengan benda tajam, nah itu tanda-tandanya sampean mau dibunuh sama istri sampean. Wah ini ya, jangan-jangan betul ya. Udah, ini aja sudah. Sekali datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bah? Alhamdulillah beres semua. Cuma badan kauyuhan, ya, kalapahan, lamahan intuhut. Terus gimana? Aku langsung istirahat aja ya. Ya sudah, istirahat. Ini istrinya langsung punya mindset yang negatif tadi. Oh, jangan-jangan betul kata budakku tadi, capek bermain sama kuntilanak sama sundel bolong modern tadi ya, sama Will, wanita idaman lain. Makanya sampai-sampai sudah ya lututnya sudah keropos. Kamu hanya istirahat ya sudah, awas nanti ya. Ternyata untuk memastikan prasangkaku ini, bagusnya aku ikuti saran budakku tadi. Apa? Aku ambil rambutnya sedikit. Biasanya kalau kita cari gunting, pas dicari nggak ketemu. Ada gunting kecil yang biasanya untuk gunting ya bulu hidung, ya gunting kain kecil, dicari nggak ketemu. Keluar pokoknya ini mumpung suamiku istirahat ini. Ternyata di luar ada gunting bunga. Wah, karena harga bunga sekarang melangit, guntingnya juga mahal tajam. Guntingnya ini diambil. Ini aja seadanya, yang penting bisa untuk gunting. Ternyata suaminya tidur ayam, melihat ada kaca di almarinya ya. Akhirnya bisa melirik, kelihatan istrinya di belakang. Dilihat, oh istriku di belakang. Dilihat loh, kok mengkilap. Ternyata istrinya bawa gunting besar. Wah, betul apa kata budakku tadi ya. Jadi bukan motong rambut ini, guntingnya besar, leherku yang mau dipotong. Langsung emosi ditahan, sekali dekat sudah nempel leher, dingin, langsung direbut dengan kasar, tanpa klarifikasi karena emosi ya. Langsung ditancapkan di perut istrinya berkali-kali, sampai istrinya meninggal dunia. Tidak ada kesempatan klarifikasi sama sekali. Meninggallah sang istri. Sang budak pengadu domba tadi kurang ajar, lari ke kobilahnya Tuan Putri tadi. Wahai kobilah Fulanah binti Fulan,
ya, putri kalian dibunuh suaminya. Kenapa? Nggak tahu, mungkin gila, mungkin stres ya. Langsung semua kabilah datang, ditanya suaminya, kenapa kau bunuh putriku? Dia mau membunuhku. Nggak mungkin, putriku sangat soleha, sangat patuh sama suami, nggak mungkin membunuhmu. Kamu ini ya alasan saja, mungkin mau kawin lagi kamu ya, kamu bunuh istriku, kamu bunuh putriku ya. Langsung tanpa banyak tanya, semuanya emosi bawa benda tajam. Sang suami tadi, juragan laki-laki, ditusuk kabilahnya sang istri tadi. Ganti, budaknya lari ke kabilah juragan laki-laki. Hai kabilah Fulan bin Fulan, putra kalian dibunuh kabilah istrinya. Lu ngapain? Datang ya. Langsung berperang dua kabilah istri dan kabilah suami, sampai meninggal semuanya ya. Ada yang luka-luka parah, sekarat semua, tidak lama meninggal semua. Ini gara-gara apa? Gara-gara budak yang punya sifat adu domba. Maka perlu kita waspada kalau punya teman yang punya sifat adu domba. Mulai sekarang kita jaga jarak, hati-hati, berbahaya ya. Tetangga suka adu domba ya, kita jauhi, kita pindah. Mendingan jadi kontraktor, pindah-pindah kontrakan, daripada netap di rumah tapi tetangga tidak beres. Nah ini ya.